Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah merupakan hari pertama kalian masuk ke sekolah ini. Di mana sebelumnya kalian adalah anak murid sekolah dasar, sekarang kalian sudah meningkat ke sekolah menengah pertama. Nah, semoga dalam pembelajaran hari ini kita bisa mengambil pelajarannya. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Amin. Baik, langsung saja hari ini kita akan belajar mengenai akidah Islam. Sebelumnya, apa sih itu akidah? Apa itu akidah? Nah, buka bukunya halaman pertama. Halaman pertama, oke, didapatkan. Baik, Ibu akan share screen dulu. Nah, mengenai akidah Islam. Apa sih itu akidah Islam? Nah, akidah Islam pertama sebelum kita membahas apa itu akidah Islam, kita bahas dulu mengenai akidah. Apa itu akidah? Nah, yang pertama itu akidah berasal dari kata aqoda, yaqidu, aqidatan, yang artinya adalah ikatan atau perjanjian. Nah, para ulama memberikan pengertian akidah yaitu adalah sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Itu menurut para ulama. Nah, sedangkan menurut istilah, apa itu akidah? Akidah adalah merupakan pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh seseorang yang mempercayainya. Selain itu, baru kita masuk kepada pembahasan akidah Islam. Al-Aqidah Al-Islamiyah. Apa itu akidah Islamiyah? Nah, akidah Islamiyah itu dapat diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap seorang muslim. Itu menurut akidah Islam. Nah, selanjutnya mengenai bagaimana ketika seseorang berakidah Islam. Nah, ketika seseorang berakidah Islam, dia harus membangun fondasi awal, yaitu keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut merupakan pencipta dan pengatur alam semesta. Maka untuk itulah kita yakini agar akidah Islam kita terbangun dengan sendirinya. Bagaimana mengenalinya? Mengenalinya adalah lewat sifat-sifatnya. Apa sifat Allah itu? Wujud, ada, qidam, kok. Itu sifat-sifat Allah. Nah, bagaimana cara kita meyakini akidah Islam itu? Yaitu dengan juga meyakini utusannya. Siapa utusan Allah? Yaitu para nabi. Para nabi. Namun, untuk kita adalah umat akhir zaman. Maka kita wajib meyakini utusan Allah yaitu Rasulullah. Nah, apa bunyi? Adapun ayat yang harus kita yakini bahwa
Rasulullah itu merupakan utusan Allah adalah Quran Surah An-Nahl ayat 36. Apa bunyinya? Coba kita baca. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang diberi kesesatan. Maka berjalanlah kamu dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Nah, apa maksud ayat tersebut? Bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyerukan kepada kita, umat manusia, untuk menyembah hanya kepada Allah, Tuhan kita, Tuhan pencipta alam semesta. Kita harus yakin kepada Allah dan kita juga harus yakin kepada Rasulullah yang telah diutus Allah untuk membawa jalan-jalan kebenaran. Kenapa kita harus yakin? Karena untuk membangun akidah atau keyakinan keislaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya mengenai dasar-dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa Al-Qur'an dan Sunnah? Nah, hal ini berdasarkan sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya bahwa aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Jika kamu mengimaninya, kamu tidak akan tersesat kepada kedua. Karena jika kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, apa kitab Allah? Al-Quran. Dan sunnah Rasulnya, maka kehidupan kalian akan tenang. Nah, itu dia. Ini poin pentingnya. Kita harus meyakini dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepadanya. Nah, ini hadis sahih, yaitu dari lil khairihi, hadis riwayat Malik Al-Hakim Al-Bahaqi Ibnu Nahar Ibnu Hazm, disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali. Nah, itu sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa kita harus berpegang teguh kepada kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau Al-Hadis. Nah, mengenai penjelasannya, kita jelaskan kembali lagi mengenai dasar-dasar dari akidah Islam ini. Nah, pertama yaitu Al-Quran. Ya, salah. Nah, pertama Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran inilah menuangkan firman-firman Allah Ta'ala. Apa itu firman-firman Allah? Firman-firman Allah adalah perkataan Allah yang menunjukkan akidah yang benar kepada kita sebagai umatnya, yang harus kita yakini secara mutlak. Karena di dalam ayat tersebut banyak berisi, mulai dari semua hal tentang kehidupan kita. Nah, ayat-ayat yang berisi tentang akidah ini adalah salah satunya adalah ayat-ayat tauhid. Apa itu ayat-ayatnya? Yang pertama adalah Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Apa Esa? Allahus samad.
Allah dialah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Nah, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa misalnya kita harus meyakini Allah adalah Allah satu-satunya, Tuhan satu-satunya yang maha, yang harus kita sembah. Kenapa? Karena Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya, dia tidak serupa dengan makhluknya. Dan tidak ada seseorang pun yang setara dengan dia. Nah, itulah dia. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Karena dialah pencipta alam semesta. Selain itu juga dijelaskan mengenai tentang ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Kita baca dulu artinya ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya itu orang-orang telah sesat sejak jauh. Nah, kitab Allah itu ada 4. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, keempat-empat ini yang masih murni adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu suci. Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah kesuciannya agar bisa menjadi bahan pedoman kita umat yang menjalani kehidupan di dunia ini agar tidak tersesat, agar tidak lari dari perintah Allah. Nah, anak didik sekalian, yang kedua dasar-dasar akidah Islam itu adalah al-hadis. Kenapa al-hadis? Karena hadis itu ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir. Apa takrir? Yaitu sikap diam Nabi. Nah, hadis ini menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, sesuai dengan sabda Rasulullah tadi, yaitu di mana jika kalian berpegang kepada dua ini, yaitu kitab Allah dan sunnah, maka kehidupan kalian tidak akan sesat. Nah, inilah dia. Yang pertama itu sebagai pegangan kita adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis. Nah, kenapa Al-Hadis? Karena yang pertama Al-Hadis itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi. Bukan memperturutkan hawa nafsu, tapi memang perintah dari Allah. Nah, yang kedua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk bagi kebenaran telah disampaikan oleh Rasulullah. Selain itu juga banyak hadis yang menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu masih bersifat global tentang permasalahan-permasalahan baik itu ibadah, malah dan sebagainya. Dan diperjelas lagi oleh hadis. Yaitu di mana hal tersebut tercantum dalam hadis riwayat Muslim. Pada artinya adalah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku dan Waqi' al-Amasi dari Syafiq dari Abdullah Waqi' berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Dan aku berkata, saya dan orang-orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun niscaya akan masuk surga. Nah, apa maksud hadis tersebut? Artinya adalah kita harus meyakini Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun itu.
Karena apa katanya? Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka. Begitu pula sebaliknya, jika kita beriman kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita akan masuk surga. Nah, satu lagi hadisnya adalah mengenai, mohon maaf ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, "Ma huwal iman?" Apa itu iman? Nabi kemudian menjawab, apa? Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, Rasulnya, dan kemudian beriman kepada hari berbangkit. Itulah membuat kita harus meyakini bahwa kita harus percaya dan yakin kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada pertemuan qada dan takdirnya, dan rasul-rasulnya, serta hari kiamat. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar akidah kita itu kokoh. Selanjutnya adalah apa sih tujuan dari mempelajari akidah Islam ini? Nah, tentunya kita itu belajar ada pasti tujuannya. Sama dengan mempelajari akidah Islam. Apa itu tujuan mempelajari akidah Islam? Yang pertama yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia dilahirkan. Kenapa? Karena manusia lahir dalam keadaan fitrah. Yang dimana Allah telah memberi mereka akal, pikiran, memberikan mereka pengetahuan agar mereka bisa menjalankan akal dan pikiran mereka dan hati mereka dan pengetahuan mereka untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga mereka yakini akan adanya Tuhan. Itulah salah satu tujuan mempelajari akidah. Yang kedua adalah menghindari diri dari kemusyrikan. Ya benar. Apa sih tujuan mempelajari akidah Islam? Setelah kita mempelajari akidah Islam, seharusnya kita makin percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang wajib kita sembah. Sehingga dengan mempelajari itu, kita telah tahu Allah itu satu-satunya Tuhan kita. Allah adalah satu-satunya tempat kita minta. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya. Berarti kita terhindar dari musyrik, tidak menyekutukan Allah, tidak percaya dengan yang keramat-keramat, tidak yang percaya dengan dukun-dukun. Sehingga kita terhindar. Menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Kenapa? Kita percaya, misalnya kepada pohon-pohon besar. Kita percaya itu akan mengundang gini-gini. Itu termasuk salah satu perbuatan dosa besar. Menyekutukan Allah. Maka kita harus mempelajari akidah Islam. Menanamkan akidah Islam itu di dalam diri kita. Agar terhindar dari kemusyrikan. Yang ketiga adalah menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, sama dengan yang kedua, itu menghindarkan kemusyrikan, menyesatkan, sama. Jadi kita harus belajar benar-benar mengenai akidah Islam ini. Belajar benar-benar bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu sebenarnya ada. Menanamkan dalam kita bahwa kita diciptakan ke bumi ini adalah sebagai makhluk, sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Kenapa kita harus meyakini Allah? Karena Allah itu satu, Esa. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Sehingga itulah yang menjadi landasan kokoh kita untuk meyakini Allah salah satunya, satu-satunya Tuhan yang wajib kita imani. Karena ketika kita meyakini bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya, berarti kita yakin bahwa itu Allah lah yang paling wajib kita sembah. Karena tidak akan sama antara Tuhan Sang Pencipta dengan makhluk yang diciptakan.
Itu dia. Selanjutnya adalah mengenai bagian-bagian dari akidah Islam ini. Nah, bagian dari akidah Islam ini adalah iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Iman tadi itu adalah keyakinan. Apa keyakinan? Keyakinan yang bagaimana? Yaitu keyakinan dengan membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Bagaimana contohnya? Ada yang tahu? Nah, membenarkan dengan hati. Apa yang kita benarkan? Kita yakin Allah itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita benarkan dalam hati kita. Kita ucapkan dalam lisan kita. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Yaitu pelaksanaan dengan kita beribadah seperti sholat, bersedekah, mengikuti hadits sunnah-sunnah Rasulullah, begitu. Selanjutnya begitu, Islam. Apa Islam itu? Islam adalah tunduk, patuh, dan menyerahkan diri hanya kepada Allah. Di mana engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, sama. Iman itu kita yakini. Islam itu kita bentuk melalui perbuatan kita. Setelah kita yakin, baru kita laksanakan. Pelaksanaan itu dalam bentuk ibadah. Nah, iman itu kan kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, bagaimana aspek keyakinan kita itu kita wujudkan dalam bentuk ibadah? Apa? Dan itu bentuk ibadah. Apa itu? Ibadah itu bagaimana? Kita meyakini suatu agama. Agama apa yang kita rasa benar? Itu agama Islam. Nah, ini dia. Baru ihsan. Setelah kita yakin, kita perlaksanakan, baru kita sama, ini ihsan, lakukan perbuatan baik. Nah, melakukan perbuatan baik ini gimana? Itu kita berbuat baik itu seolah-olah hanya untuk Allah, tiada mendapatkan balasan dari siapapun. Inilah dia ihsan. Jadi, bagaimana keterkaitannya? Keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman itu kita yakini. Kita yakini bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Baru ihsan, Islam. Islam itu apa? Islam itu yang kita anut. Kita anut, kemudian kita yakini dengan dalam bentuk-bentuk ibadah, yang kemudian ihsan. Sudah kita yakini, kita amalkan dalam bentuk perbuatan. Baru yang ketiga ihsan. Apa ihsan itu? Setelah kita yakini, kita amalkan, kita hanya mengharapkan. Mengharapkan apa? Mengharapkan ibadah kita tuh hanya untuk Allah. Melaksanakan ibadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk mencari untuk itu pamer ria. Nah, itu beda. Itulah iman, Islam, ihsan. Jadi, baik. Jadi, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah mengenai akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Akidah Islam itu merupakan pokok-pokok kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Muslim. Apa landasannya? Al-Quran dan hadis. Nah, apa yang menjadi bagian dari akidah Islam itu? Yaitu iman, Islam, serta ihsan. Nah, dari semua yang telah dipaparkan, kesimpulannya begini. Akidah, keyakinan, Islam, kepercayaan. Akidah Islam itu kita harus meyakini bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Dan yang diyakini itu adalah utusan Allah dengan membawa Al-Quran. Al-Quran itu kitab Allah yang harus kita yakini.
Jadi, setelah kita mempelajari akidah Islam ini, maka perlulah kita untuk menanamkan dalam diri kita bahwa hanya Allah yang wajib kita sembah. Dan hanya Rasulullah yang dan Rasulullah itu kita yakini bahwa dia adalah utusan Allah. Dan kitab Al-Quran itu merupakan pedoman bagi kita. Selain kitab Al-Quran, apa lagi menjadi pedoman kita? Itu as-sunnah atau hadis Rasulullah. Karena di dalam hadis tersebut mencakup semua apa yang telah dijelaskan Al-Quran itu kemudian dijelaskan lagi secara lebih luas di dalam hadis. Jadi anak-anak semuanya mempercayai Allah itu adalah harus dan wajib. Agar bagaimana jika kita meyakini Allah itu ada, kita akan merasa bahwa kita diawasi. Setelah kita merasa diawasi, kita tidak akan semena-mena untuk melakukan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita takut, karena kita segan akan dimurkai oleh Allah. Jadi, kalian ini adalah generasi penerus bangsa, kalian ini adalah anak-anak yang sangat masih remaja, masih anak-anak baru, anak masih muda, perlulah menanamkan akidah Islam. Untuk apa? Jika kita tanamkan sejak dini fondasi awal akidah Islam kita ini, maka fondasi yang kita bangun itu akan semakin kokoh. Jika kita bangun ketika kita udah tua nanti, kemungkinan fondasi kita tidak sekuat apa yang kita tanamkan sejak kita masih muda, kita masih remaja. Kenapa? Melihat perkembangan zaman ini yang semakin tergerus budaya-budaya kita, seharusnya kita yakin, kita sadar bahwa kita tuh perlu untuk mendalami apa itu Islam, mendalami. Lihatlah fenomena sekarang ini, banyak anak-anak seusia kalian terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Apa? Karena mereka menganggap hal-hal yang biasa itu sepele, udahlah itu. Karena kesepelean itulah membuat mereka terjerumus ke dalam lembah yang tidak baik. Jadi pesan ibu kepada kalian, jaga diri kalian, tanamkan akidah Islam dalam diri kalian, agar kalian tidak sesat dalam lembah kesesatan dan kesyirikan. Tanamkan sejak awal, jangan malu untuk dibilang orang terlalu fanatik agama. Tidak ada yang fanatik dalam agama. Kita memang harus fanatik dalam agama. Kenapa? Karena melihat zaman yang semakin mengakibatkan kita lalai, bagaimana ke akhirat kita nantinya. Kita tuh boleh memandang dunia, tapi jangan lupa akhirat. Akhirat utama, dunia sementara. Jadi, tanamkan dalam hati itu akidah Islam. Ketika kita telah menanamkan akidah Islam dalam diri kita, kita percaya bahwa Allah mengawasi kita. Kita yakini dan kita percayai sehingga kita terjauh dari hal-hal yang menyesatkan, sehingga kita bisa memupuk diri kita agar menuju jalan surga Allah. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Nanti Ibu kasih soal melalui via WA. Nanti kerjakan. Mungkin itu saja. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika nanti ada yang kurang, kalian rasa. Silakan tanya melalui grup WA ya. Tanya. Juga nanti Ibu kasih soal. Kerjakan, nanti kirim juga dari WA atau chat pribadi Ibu aja. Oke, mungkin itu saja. Seperti yang Ibu bilang tadi, tanamkan sejak dini akidah Islam itu. Jangan malu untuk dibilang fanatik agama. Ya, jangan malu. Oke, kita sudahi dengan mengucapkan doa kafaratul majlis.
Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa berguna untuk kalian. Dan harapan Ibu semoga kita bisa kembali tatap muka dan semoga pandemi ini berakhir. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Itu bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.